Halo semua, perkenalkan kami tim dosen dari mata kuliah Manajemen Operasi dan Logistik, Program Studi Diploma 3 Manajemen Perusahaan, Universitas Katolik Parahyangan. Saya Lilian Daniel, dosen Manajemen Operasi dan Logistik kelas A. Saya Roni Trian Surbakti, dosen Manajemen Operasi dan Logistik kelas B. Kami akan memberikan materi berkenaan manajemen operasi dan logistik yang dapat diaplikasikan di kehidupan pribadi, pekerjaan, dan berwirausaha di masa kini dan masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima Terima kasih. kasih. Baik, materi pada kali ini saya akan membahas kembali operasi sebagai sistem yang produktif, di mana tahapannya dimulai dari input, ya. Input itu segala sesuatu yang kita gunakan atau kita butuhkan untuk membuat sistem menjadi produktif. Ya, tentunya input ini akan mendukung proses dan menghasilkan output. Outputnya dalam berupa produk baik itu barang maupun jasa. Ya, kita bahas satu-satu ya. Input terdiri dari apa saja? Dari tenaga kerja. Ya, misalnya kalau kita membahas sistem yang produktif dari sebuah jasa pendidikan, sebut saja universitas, ya. Maka tenaga kerja kita bisa sampaikan semua pihak, ya, mulai dari rektor, ya, hingga prakarya, begitu ya, kita masukkan ke dalam input, ya. Lalu modal. Modalnya boleh dijelaskan, apakah universitas ini bisa menggunakan dana dari swasta maupun negeri. Let's say Unpar. Unpar modalnya dari yayasan, ya. Tapi perguruan tinggi negeri atau universitas negeri biasanya dananya dari pemerintah, ya. Lalu material, ya. Material ini berisikan semua pendukung, ya, bisa itu dari bahan baku yang digunakan, begitu ya. Misalnya materialnya dalam hal ini adalah gedung, gitu ya. Gedung digunakan untuk sarana pembelajaran bagi mahasiswa dan dosennya, ya. Tanahnya bisa dijelaskan, tanahnya tentunya Unpar ini terdiri dari beberapa kampus, begitu ya. Boleh dijelaskan kembali informasi dan manajerialnya. Ya, informasi di universitas, khususnya di Unpar ini, bisa digunakan dengan sistem informasi akademik, ya, sistem informasi keuangan, dan lain sebagainya, ya, termasuk IDE ya. Ya, lalu manajerial. Manajerial itu bagaimana proses pengelolaan dari sumber daya manusianya, gitu ya. Kita punya biro, ya, pengembangan modal insani, ya, itu salah satu contoh manajerialnya. Ya, input ini digunakan nanti akan diproses, ya. Proses tentunya dari manajemen operasi itu menghasilkan nilai tambah, ya. Oke, nilai tambah ini bisa dari mulai dari pengelolaan operasionalnya, sistemnya, ya, lalu bagaimana perencanaan hingga pengawasannya atau planning dan controllingnya, ya. Bagaimana dengan kampus, universitas, prosesnya pembelajaran, ya, dosen, mahasiswa, ya, menambah ilmu, wawasan dari proses pembelajaran. Ya, jabarkan itu dengan baik. Berikan contoh juga boleh. Ya, selanjutnya juga teman-teman pasti mahasiswa punya kegiatan himpunan, lalu kegiatan lainnya yang mendukung untuk proses pembelajaran, begitu ya, yang mungkin akademik maupun non-akademik. Itu salah satu prosesnya, di mana Unpar bukan hanya pembelajaran, sebetulnya ada proses unit kegiatan mahasiswa yang lainnya, ya. Itu bisa dijabarkan, ya. Lalu untuk dosen, tentunya dosen ada tridharma, selain pembelajaran ada penelitian dan juga pengabdian terhadap masyarakat, ya, bekerja sama dengan mahasiswa juga, ya. Kalau misalnya penelitian melibatkan mahasiswa, pengabdian juga sama melibatkan mahasiswa. Menghasilkan output
Output itu segala sesuatu yang kita harapkan, kita hasilkan. Kalau dalam manufaktur bisa jadi ini, kalau barang itu bisa barang jadi, barang setengah jadi, ya. Itu untuk output. Tapi bukan hanya barang, ada juga jasa. Ya, jasanya ini bisa dihasilkan dari universitas, ya. Universitas ini menghasilkan apa? Ya, sebagai jasa pendidikan. Itu menghasilkan lulusan. Ya, lulusan ini yang tentunya memiliki ilmu yang dapat diabdikan kepada masyarakat sesuai sesanti Bak Kuning Yamri Guna Satya Bakti, misalnya. Gitu ya. Ini proses input, proses dan output. Ya, tentunya output yang tadi dihasilkan kita harus berikan feedback-nya atau umpan balik. Umpan balik ini diisi untuk apa? Karena untuk mengevaluasi apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, misalnya kalau outputnya ternyata lulusannya yang diharapkan itu mengabdikan pada masyarakat. Mengabdikannya apa? Salah satunya menjadi salah satu pegawai. Ya, tentunya hal ini lulusan bisa dilihat evaluasinya. Apakah banyak lulusan yang diterima di perusahaan, bukan hanya mengabdikan pada perusahaan saja, tapi mungkin berwirausaha, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, Unpar sering melakukan tracer study terhadap lulusan, itu dievaluasi. Apakah ternyata justru menambah pengangguran? Semoga tidak ya. Ini nanti dievaluasi. Jika ternyata lulusannya ya diharapkan menjadi lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat, tapi ternyata kebalikannya, maka dievaluasi. Apakah di sini tenaga kerjanya, misalnya dosennya bermasalahkah? Ya, dosennya bagaimana skill dosennya mungkin kurang bisa menyampaikan ilmu yang diberikan kepada mahasiswanya, dievaluasi. Ya, lalu apakah gedungnya bermasalah? Begitu ya, misalnya secara online itu menjadi penghambat, ini dievaluasi informasinya dan manajerialnya. Gitu ya. Teman-teman nanti mengisi di kolom Excel, ya. Nanti Excelnya akan berupa smart art. Nanti begitu diklik tanda panah ini, teman-teman akan terbawa ke smart art text. Boleh diisi inputnya apa saja. Yang tadi tenaga kerjanya kah? Atau modalnya, manajerial, informasi, dan lain sebagainya. Prosesnya boleh dijabarkan, boleh diberikan prosesnya tidak hanya satu, ya. Lalu output yang dihasilkan apa, lalu dievaluasi outputnya, diberikan penjelasannya pada feedback atau umpan balik. Ya, baik, saya akan coba share screen di Excel-nya, sehingga teman-teman bisa kebayang bagaimana cara pengisiannya. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ininya boleh diklik, ya, boleh diklik yang tanda panahnya, maka smart art-nya keluar. Misalnya inputnya tadi adalah dosen, maka saya catatkan dosen di sini. Ya, lalu misalnya ini si akad, contohnya, ya, prosesnya juga jabarkan dan lain sebagainya, maka hasilnya akan keluar di sini, termasuk yang nanti umpan balik. Ya, teman-teman. Good luck ya. Ya, demikian penjelasan atau refreshing mengenai input, proses, output. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat, sukses, dan semangat selalu.